Ustadz, bagaimana mengobati orang yang punya perasaan was-wasnya berlebih? Kalau ada kotoran cicak di rumah harus dibersihkan, dilap, ya, dan dianggapnya kotor, harus dilap. Bagaimana Ustadz? Karena kasihan juga, jadi capek sendiri dengan perasaannya. Ya, was-was itu salah satu penyakit yang ditiupkan oleh setan kepada manusia. Ya, was-was itu bentuknya banyak sekali. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari was-was. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan-bisikan yang ada pada hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Nah, jadi was-was itu memiliki beberapa pengertian. Pertama, yang paling mendasar, was-was itu bisikan setan. Anda mau pergi ke pengajian, ada was-was, kayaknya ustadznya nggak akan datang. Akhirnya Anda tidak jadi pergi. Nah, itu was-was juga. Ya, begitu. Nah, Anda mau nolong orang, Anda bilang, kayaknya mah nipu deh. Nah, itu was-was. Akhirnya Anda tidak nolong saudara Anda, gitu. Jadi was-was itu salah satu hal yang dibisikkan oleh setan yang membuat kita menjadi tidak melakukan suatu amal soleh. Saya mau memaafkan seseorang. Ketika saya mau memaafkan, ada was-was. Nanti dia begitu lagi, gitu lagi. Pasti nanti ngelunjak. Kalau sering dimaafkan nanti ngelunjak. Nah, itu bisikan was-was. Alladzi waswisu fi. Jadi saya jelaskan dulu was-was itu apa. Jadi was-was itu salah satu strategi setan menjauhkan diri kita dari kebenaran. Itu aslinya was-was. Itu sebabnya kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan jahat. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Termasuk was-was, saudara-saudara. Saya pernah mengalami pasang alarm jam 3, ya. Setelah alarm itu bunyi, lalu ada bisikan, 5 menit lagi, biar segar. Anda pernah nggak mendapatkan bisikan, udah bangun, tapi 5 menit lagi. Nah, itu namanya was-was juga. Jadi was-was itu salah satu strategi setan untuk menjerumuskan manusia. Kan setan mah tujuannya hanya 2. Istahwaza alaihimus syaiton fa'ansahum dzikrallah. 2. Setan itu mengkondisikan agar kita lupa kepada Allah dan agar kita diperbudak oleh mereka. Jadi hanya 2 sebenarnya. Apa? Mengkondisikan manusia lupa kepada Allah. Lalu apa? Istahwaza, memperbudak. Nah, kalau kita sudah diperbudak oleh setan, apapun yang dibisikannya kita ikuti, karena kan kita sudah diperbudak. Tapi sebelum diperbudak, dikondisikan dulu kita lupa kepada Allah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan was-was. Tapi kemudian kata was-was ini menjadi istilah untuk orang yang ragu terhadap hadas. Ini juga termasuk was-was, ya. Contoh, ada orang yang berwudu. Setelah berwudu itu dia ulangi lagi. Dia merasa ada yang kurang. Kayaknya kaki aku terlewat deh. Kayaknya tangan aku terlewat deh. Sampai bajunya sudah basah kuyup, dia berwudu bisa setengah jam. Ya. Ulangi lagi. Nah, ini was-was yang harus kita bantu sebenarnya. Bantunya gimana? Kalau kita punya anak yang was-was, jangan dimarahin. Kamu tuh gimana? Wudu gak selesai. Lama banget kamu wudu. Nggak boleh gitu. Dampingi. Ya, dampingi. Sok sayang, kamu berwudu, mamah lihat. Nah, jadi kita liatin, udah, kamu sempurna wudunya. Gitu. Sehingga nanti muncul kepercayaan diri dia bahwa aku sempurna wudunya. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit was-was, itu justru harus dibantu, harus ditolong. Ya, kenapa? Ya karena dia merasa ada yang kurang dalam wudunya. Ada orang yang kayak gitu, ya. Ada juga orang yang begitu takbir
dia merasa kentut. Ya, wudhu lagi. Baru serakaat, kayak kentut. Wudhu lagi, batal lagi. Sholatnya bisa 10 kali ya. Nah, tapi kalau di luar sholat, dia nggak merasa begitu. Nah, itu namanya was-was yang ditiupkan oleh syaitan. Nabi mengatakan, apabila kita was-was dalam sholat, teruskan sholat itu. Hatta tasma'a duratan. Sampai kamu mendengar kata dut. Nah, gitu. Saya misalnya lagi sholat nih. Was-was, saya teh kentut enggak ya? Terusin saja sampai benar-benar pret bunyi. Nah, baru kalau udah benar-benar bunyi sih, itu bukan was-was, itu benar-benar kentut, saudara-saudara. Nah, jadi maksud saya, was-was itu bentuknya macam-macam. Ada yang dalam sholat, itu penanganannya kalau dalam sholat, Nabi memberikan arahan apa? Jangan batal sampai kamu dengar kata dut. Kalau kamu tidak mendengar kata dut, teruskan itu sholat. Nah, itu cara melawan was-was dalam sholat, ya, karena katanya setan suka membisikkan seolah kita ini kentut. Kata Nabi, jangan kamu batalkan hatta tasma'a duratan, sampai kamu benar-benar mendengar suara dut. Jadi kalau cuma perasaan, hiraukan, abaikan sampai kamu mendengar kata dut, sampai mendengar suara dut. Nah, gitu, ya, bisa dut, bisa pret, ya, terserahlah suaranya. Nah, itu untuk sholat. Kalau untuk wudhu, ya tentu saja kita perlu bantu orang itu untuk supaya was-wasnya sembuh. Nah, terus ada juga orang yang was-was dengan pakaiannya. Ada orang yang sajadahnya dicuci lagi, mukenanya dicuci lagi, ya kan? Kan kita nggak tahu. Jangan-jangan ketika kita simpen mukena itu kena pipis cecak, kena kotoran cecak, jangan-jangan ada tikus, jadi itu dihantui pikirannya. Nah, sebenarnya Nabi memberikan rumus da ma yuribuka ila ma la yuribu. Ya, sahabat-sahabat, kalau Anda merasa mukena Anda, sarung Anda kotor, selama Anda tidak lihat najis itu, Anda lawan, pakai saja. Nggak ada kok gitu. Lawan. Itu cara supaya setannya khonasa syaiton. Supaya setan tuh putus asa. Jadi jangan Anda yang putus asa, bikin setan yang putus asa. Jadi kalau misalnya Anda was-was, aduh mukena saya kayaknya kena kotoran ini deh, kotoran cecak. Padahal Anda nggak lihat, nggak ada kotoran cecak, ya kan? Tapi kemudian Anda cuci. Nah, Anda kalah sama setan. Anda lihat saja, oh bersih, sholat gitu. Kayaknya di masjid itu ya, jangan-jangan karpetnya itu kena pipis anak gitu. Jangan-jangan ada orang yang masuk ke masjid, di kakinya itu ada najis. Itu was-was. Pertanyaannya, Anda lihat nggak? Kalau Anda nggak lihat, berarti itu bersih. Sudah aja gitu. Da ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Yang yakinnya apa? Anda tidak melihat najis itu. Itu yang yakinnya. Sementara kayaknya ada pipis kucing, kayaknya ada pupnya cecak. Itu kan suatu yang diciptakan oleh pikiran Anda. Tinggalkan itu. Ambil yang yakin, yang Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Nah, persis seperti yang tadi saya contohkan di dalam sholat. Nabi mengatakan, buang itu bisikan-bisikan setan. Ambil yang yakin. Dengan apa? Sampai kalau kamu belum mendengar suara pret atau dut, sholat lanjutkan. Nah, itu rumus cara kita sembuh dari was-was dalam ibadah. Dan jangan lupa bahwa was-was itu intinya adalah setan memberikan bisikan yang membuat kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, dan dengan proses waktu nanti kita diperbudak oleh setan. Istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Setan memperbudak kita dan akhirnya kita melupakan Allah. Kita melupakan Allah dan akhirnya kita diperbudak oleh setan. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab.